Kebijakan social distancing dan physical distancing akibat pandemi COVID-19 menimbulkan gangguan pada rantai dunia usaha, sehingga menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian di berbagai negara yang berakibatkan timbulnya goncangan pada sektor-sektor dalam perekonomian. Setiap negara memiliki caranya masing-masing untuk menstabilkan perekonomian di negaranya. Salah satunya seperti Australia mengumumkan kebijakan pemotongan pajak sebagai upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Jutaan pekerja secara otomatis mendapatkan tambahan gaji setelah pajak penghasilan mereka dikurangi. Berikut adalah besarnya pengenaan pajak sesuai dengan income yang didapatkan oleh setiap wajib pajak. Data ini merupakan data pada saat sebelum adanya perubahan yang menyesuaikan tentang COVID-19. Jika range income yang didapatkan adalah 18.200 dolar Australia, itu masih terbebas dari pengenaan PPh pasal 21. Pengenaan pajak akan dimulai apabila income di atas 18.200 dolar Australia hingga 37.000 dolar Australia dikenakan pajak sebesar 19%. Jika di atas 37.000 dolar Australia hingga 80.000 dolar Australia dikenakan pajak sebesar 32,5%. Di atas 80.000 dolar Australia hingga 180.000 dolar Australia itu akan dikenakan pajak 37%. Dan di atas 180.000 dikenakan pajak sebesar 45%. Selanjutnya bisa kita lihat tabel perubahan kebijakan pajak setelah COVID, di mana misalnya kita mendapatkan income sekian, lalu karena sebelumnya adanya dampak ini, kita mendapatkan kebijakan pajak yang dahulu atau kebijakan pajak yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 setelah terjadinya dampak ini, kebijakan pajak Australia kan telah berubah menjadi pendapatan yang 45.000 dolar dan 90.000 dolar mendapatkan potongan pajak sebesar 1.080 dolar. Kemudian pada tahun 2024 dan 2025 setelah semua kembali normal, kebijakan pajak Australia telah kembali lagi atau kembali ke sedia kala, yang dimana akan ada terjadi perubahan sedikit, yaitu masyarakat disuruh lebih bayar pajak untuk meningkatkan kualitas ekonomi di Australia. Oke teman-teman, karena adanya dampak pandemi COVID-19, Australia mengumumkan kebijakan pemotongan pajak sebagai upaya mengatasi dampak ini. Jutaan pekerja secara otomatis mendapatkan tambahan gaji setelah pajak penghasilan mereka dikurangi. Padahal tadinya kebijakan itu baru akan diterapkan pada Juli 2022 yang mendatang. Pemerintah menyatakan pemotongan pajak penghasilan akan terlihat mulai bulan Oktober dan diperhitungkan mendatangkan tambahan 12 dolar miliar dalam pembayaran gaji tahun ini. Pajak penghasilan di Australia menganut sistem progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi persentase pajaknya. Apa sih artinya bagi pajak pendapatan Anda? Dalam kebijakan pemotongan pajak ini, pajak penghasilan 19% dibagi kelompok gaji minimal 37.000 dolar per tahun diubah ke batas penghasilan 45.000 dolar per tahun. Sedangkan pajak penghasilan 32,5% bagi kelompok gaji minimal 90.000 dolar per tahun diubah ke batas 120.000 dolar per tahun. Yang berarti mereka yang berpenghasilan antara 45.000 dolar dan 90.000 dolar akan mendapatkan pengurangan pajak sebesar 1.080 dolar. Sedangkan mereka yang berpenghasilan lebih dari 90.000 dolar akan mendapat tambahan gaji sebesar 2.565. Semakin tinggi gajinya, semakin maksimal pula manfaat yang didapatkan dari kebijakan ini. Menteri Josh sebelumnya menjelaskan mengapa kebijakan pemotongan pajak sangat tepat untuk saat ini, yaitu karena kami mempertimbangkan hal ini dan waktu penerapannya, sebab kami ingin mendorong naiknya permintaan, konsumsi, dan menambah dana segar di masyarakat. Makanya, kami mengambil kebijakan ini, ujar Frydenberg. Data dari Deloitte Access Economics menunjukkan meningkatnya tabungan masyarakat akibat kondisi yang tidak pasti di tengah pandemi. Menurut Cassandra Goldie, direktur utama dari lembaga tersebut,
tunjangan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah justru yang perlu ditambah. Perkenalkan, nama saya Hana Nurfantina dan Dinda Nur Aziza. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 terhadap kebijakan pajak di negara Singapura. Otoritas Pajak Singapura, Inland Revenue Authority of Singapore atau IRAS, mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 53,5 miliar dolar Singapura atau sebesar 580,16 triliun rupiah sepanjang tahun fiskal 2019-2020 atau tumbuh sebesar 2,1% secara tahunan walaupun ada pandemi COVID-19. IRAS dalam laporan tahunannya menyebut realisasi itu 72% dari pendapatan operasional pemerintah atau setara dengan 10,5% dari produk domestik bruto Singapura. Penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2019-2020 mencapai 30,8 miliar dolar Singapura atau tumbuh sebesar 4,8% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Total PPH terdiri atas PPH badan, PPH orang pribadi, dan withholding tax mencakup lebih dari setengah dari total penerimaan atau 57%. Pemungutan pajak barang dan jasa atau Goods and Service Tax meningkat secara marginal sebesar 0,2% menjadi 11,2 miliar dolar Singapura. Penerimaan GST menyumbang 21% dari total pengumpulan pajak oleh IRAS. Sementara pengumpulan pajak properti naik, pengumpulan bea materai turun hampir 9%. IRAS mengaitkan realisasi tersebut dengan penurunan jumlah transaksi properti. Biaya pengumpulan pajak tetap rendah di bawah 1% pada 0,78% untuk setiap dolar yang dikumpulkan. IRAS melaporkan tingkat tunggakan pajak tetap rendah di posisi 0,79%. Tunggakan tahun berjalan untuk PPH, GST, dan pajak properti turun menjadi 357 juta dolar Singapura dari 373 juta pada tahun fiskal 2018-2019. Melalui laporan tersebut, IRAS juga melaporkan perannya mendukung pemerintah menekan dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat Singapura. Bantuan itu misalnya berupa skema kredit upah, skema dukungan pekerjaan, hibah tunai pemerintah, dan insentif pertumbuhan lapangan kerja. Melalui skema ini, pemerintah mencairkan hibah senilai 18 miliar dolar Singapura sepanjang tahun ini. Dari sisi prosedur pembayaran pajak, IRAS melaporkan terus peningkatan penggunaan layanan digital untuk membuat pembayaran pajak lebih mulus dan tidak merepotkan. IRAS mengatakan untuk penilaian pajak tahun 2019-2020, sekitar 1.600 pengemudi taksi dan mobil pribadi menggunakan skema pengisian formulir pajak lisan serta chartbox interaktif. Seperti dilansir dari channel newsasia.com, IRAS juga menyoroti beberapa inisiatif lain untuk menyederhanakan pengajuan pajak, termasuk tagihan pajak properti interaktif atau iBill, hasil kolaborasi dari IRAS dan Accounting and Corporate Regulatory Authority, serta beberapa penyedia software akuntansi. Selanjutnya yaitu ada property tax. Dilansir dari DDTC News, pemerintah Singapura akan membuat aturan yang mengikat untuk memastikan potongan pajak properti sebesar 15% hingga 30% membuat harga sewa properti lebih terjangkau masyarakat. Wakil Perdana Menteri Singapura menegaskan para pemilik pertokoan atau properti harus menurunkan harga sewa pada pelanggannya karena para pemilik properti tersebut telah menikmati diskon pajak properti sejak Februari lalu. Pemerintah juga mengumumkan belanja insentif sebesar 48 miliar dolar Singapura atau sekitar 561,6 triliun untuk menekan dampak corona terhadap ekonomi, diantaranya yaitu pembebasan pajak properti komersial. Nah, properti yang telah memenuhi terkena dampak langsung corona nggak perlu bayar pajak propertinya tahun ini. Sementara untuk properti lainnya, pemerintah memberikan diskon pajak sekitar 15% sampai dengan 30%. Insentif pajak properti ini juga diperluas meliputi hotel, apartemen, tempat wisata, toko, dan restoran.
Perdana Menteri Singapura berharap insentif itu membuat harga sewa turun, sehingga para pengusaha kecil dapat menjaga arus kasa di tengah pandemi corona. Selanjutnya yaitu ada subsidi gaji karyawan swasta. Dilansir dari DDTC News, pemerintah Singapura memutuskan menyubsidi 75% gaji karyawan perusahaan swasta di seluruh sektor pada April 2020 sebagai stimulus untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak pandemi virus corona atau COVID-19. Wakil Perdana Menteri Singapura mengatakan, para karyawan di seluruh perusahaan itu akan menerima gaji pertama di bawah skema dukungan pekerjaan yang ditingkatkan untuk membantu arus kas perusahaan yang tergerus akibat COVID-19. Subsidi gaji ini berlaku untuk 4.600 dolar Singapura atau setara 52 juta rupiah pertama dari gaji yang dibayar perusahaan bulan ini untuk lebih dari 1,9 juta karyawan tetap dan penduduk Singapura. Pemerintah akan memantau situasi ini dengan sangat hati-hati dan mengambil tindakan jika perlu. Perdana Menteri Singapura mengatakan skema dukungan pekerjaan yang kali pertama dirilis Februari 2020 itu telah ditingkatkan pada Maret untuk menyubsidi 25% gaji karyawan lokal, subsidi 50% untuk karyawan di restoran atau perusahaan catering, dan 75% bagi karyawan pariwisata dan penerbangan. Pembayaran akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Mei, bulan Juli, dan bulan Oktober dengan batas upah bulanan yang sudah dinaikkan dari 3.600 dolar Singapura menjadi 4.600 dolar Singapura. Namun, dukungan yang lebih tinggi untuk April 2020 bersifat sementara dan skema akan kembali ke tingkat normal. Tujuan dukungan ini adalah untuk langsung mengurangi biaya gaji perusahaan, membantu mereka mencegah PHK. Perdana Menteri berharap perusahaan memanfaatkan skema dukungan pekerjaan ini untuk terus membayar pekerjanya dan menahan diri mem-PHK mereka. Perkenalkan, nama saya Daniel Rehans dan teman saya Dimas, dan kami berdua akan menjelaskan pengaruh COVID-19 dalam sektor perpajakan di negara Belanda. Jadi pandemi corona juga berdampak besar pada komunitas bisnis di Belanda. Konsekuensi finansial ekonomi cukup besar. Untuk alasan ini, melalui beberapa surat yang dikirim mulai Maret 2020, pemerintah Belanda mengumumkan dan memperpanjang beberapa langkah pajak untuk mendukung karyawan Belanda, wira swasta, dan sektor bisnis di Belanda. Melalui surat tertanggal 14 April 2020, Wakil Menteri Keuangan di Belanda mengeluarkan surat keputusan penanganan darurat krisis corona yang menjelaskan lebih lanjut tentang tindak pajak darurat melalui pemberian persetujuan khusus. Pada bulan Juni 2020, pemerintah memperpanjang berbagai tindakan dari paket darurat pertama tepat waktu hingga 1 Oktober 2020 dan melengkapi dengan tindakan baru paket darurat 2.0. Lalu selanjutnya ada pengurangan bunga keterlambatan pembayaran dan bunga terutang pajak. Yang pertama, bunga keterlambatan pembayaran dari 4% menjadi 0,1%. Bunga keterlambatan pembayaran biasanya jatuh tempo jika penilaian tidak dibayarkan tepat waktu atau sejak jangka waktu pembayaran telah berakhir. Kebijakan ini berlaku mulai dari 23 Maret 2020 dan berlaku hingga 1 Oktober 2020. Lalu yang kedua ada bunga pajak terutang, menurun dari 8% menjadi 0,01%. Bunga atas pajak terutang ini penetapannya tidak dapat dilakukan sebelum batas waktu. Misalnya karena SPT tidak diajukan tepat waktu atau dalam jumlah benar. Pengurangan menjadi 0,01% juga berlaku hingga 1 Oktober 2020 dan berlaku mulai 1 Juni kecuali pajak penghasilan pribadi yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2020. Selanjutnya, penangguhan pembayaran pajak karena dampak virus corona. Dalam surat keputusan tersebut, Wakil Menteri Keuangan menyetujui bahwa setiap bisnis yang menghadapi kesulitan keuangan akibat krisis virus corona berhak atas penangguhan pembayaran atas permintaan sejumlah besar pajak terkait untuk bisnis, yaitu pajak gaji dan kontribusi jaminan sosial, terus ada PPN, pajak penghasilan pribadi atau kontribusi asuransi nasional, ada kontribusi terkait pendapatan untuk asuransi kesehatan di bawah undang-undang asuransi kesehatan, terus ada pajak penghasilan perusahaan, pajak atas permintaan untung-untungan, pajak premi asuransi, retribusi pemilik, pajak kendaraan bermotor, dan sepeda motor pribadi.
Selanjutnya, tidak ada penalti default atau default untuk keterlambatan pembayaran pajak. Setiap denda gagal bayar yang dikenakan selama periode 12 Maret 2020 hingga tanggal penundaan pembayaran yang diberikan berdasarkan keputusan berakhir akan dianggap tidak diberlakukan. Jika penalti default pembayaran diberlakukan, itu akan dibatalkan secara ex officio. Jika perlu, persetujuan ini juga akan berlaku untuk cukai dan pajak konsumsi minuman non-alkohol. Terus tidak ada pengembalian pajak yang mengimbangi dan hutang pajak. Dalam keputusan Wakil Menteri Keuangan telah menyetujui bahwa selama periode penangguhan pembayaran khusus, pemungut pajak tidak boleh mengkreditkan pengembalian pajak dalam bentuk apapun terhadap hutang pajak yang diberikan penangguhan pembayaran khusus, kecuali permintaan bisnis ini atau kepentingan negara yang dirugikan.